Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, kopinya sedap. Kopi dari Glick. Sedap. Kita sambung dengan codingan ya. Masih menyambung codingan soal absensi. Ini sebetulnya agak salah kaprah, nggak apa-apa ya kita sebutnya codingan absensi gitu ya. Jadi ya lihat tentang absensi dari sebelumnya. Nah, saya share layarnya dulu ya. Jadi sebentar, ini layarnya adalah seperti ini. Sebentar ya, saya besarkan dulu ya, kayaknya mungkin fontnya harus besar. Oh, tapi nggak perlu juga ya. Jadi gini, kalau coding tuh saya pakai VI. Jadi ini ada macam-macam nih. Saya pakai VI. Misalnya saya pengen lihat ada filenya ya. Jadi ini filenya berasal dari log face detection recognition untuk kelas yang dikembangkan oleh perusahaan saya PT Riset Kecerdasan Buatan atau riset.ai gitu ya. Nah, lognya tuh kayak begini, atau saya les saja ya. Kelas verify.log. Nah, jadi kelas bentuknya kayak gini. Ini ada banyak kolom-kolomnya. Nah, sekarang sebetulnya kita bisa langsung proses dari kolom-kolom ini ya, tapi saya nggak suka. Biasanya saya buatkan, saya pangkas log-log yang nggak perlu dulu ya. Kayaknya bagusan digedein aja ya. Yang benar tadi ya. Font kita gedein. Nah, gitu ya. Nah, gini ya. Sip, biar kebayang. Jadi saya mau baca dulu ya. Ini jadi saya udah ini dulu ya. Saya import pandas ya. Jadi ini saya menggunakan Python dengan menggunakan pandas ya. Jadi ini saya filenya tadi ya, CSV-nya saya baca menjadi data frame DF, PD read CSV, namanya filenya tadi CSV. Kalau kita mau lihat bisa juga kita print head gitu ya. Kemudian tapi nggak perlu lah ya, kita pengen print kolomnya, ada kolomnya apa aja gitu ya. Terus saya mau ganti namanya ya, nanti supaya gampang face gallery itu saya ganti jadi kelas gitu ya. Jadi kelas. Dah, ya udah saya baca semua. Nah, saya nggak butuh semua kolom ya yang ada di sana. Saya cuma butuh 3 kolom aja, yaitu timestamp ya, user ID dan kelas ya. Kemudian saya save itu menjadi absensi.csv. Terus saya nggak mau indeksnya. Jadi kalau saya sarankan ini adalah ya, jadi Python konversi.py. Hasilnya adalah absensi.csv. Nah, kayak gini. Jadi yang sebelah kiri kolomnya ini adalah request timestamp, kemudian ini user ID siswanya, terus ini kelasnya. Kelas saya ada kelas data science, ada LL5102. Jadi datanya ini ya, ini data yang akan kita gunakan untuk programmingnya. Nah, ceritanya ini adalah data kehadiran mereka ya. Jadi yang ini adalah jam. Ini ada tanggal, jam, menit, detik. Detiknya sampai nano kali ya, nano detik ya, detik. Mahasiswa ini ya, mahasiswa dari kelas data science saya ini absensi ya. Jadi dia begitu. Tapi kadang-kadang nih karena sistemnya ini bukan sistem absensi yang aplikasi yang sudah benar ya. Nanti makanya kita minta bantuan orang-orang untuk buat Anda ini untuk buat aplikasi yang lebih benar. Ini aplikasinya cuma sederhana. Kadang si mahasiswa ini salah ngeset ya. Salah ngeset kelasnya ya. Jadi karena kelasnya bisa dipilih mau absensi kelas apa. Di kadang-kadang defaultnya EL5102. Jadi dia daftar di kelas 5102 baru dia sadar, oh iya saya bukan di kelas 5102 karena nggak ada gitu ya. Jadi dia harusnya di kelas data science misalnya gitu. Ya, jadi ini ada juga orang-orang yang salah ya. Jadi ini nah ini kita anggap salah lah ya, karena kelasnya dia harusnya kelas data science ya. Jadi ini nanti kita lihat ya. Jadi kita lihat ini kenapa begini, terus gimana solusinya ya. Tapi ini kita bilang ini data kotornya kayak gini ya. Ini jadi kalau Anda coding ya, Anda berhadapan dengan data kotor seperti ini. Oke. Maka kita mulai ini ya. Saya ngajarin ini pakai VI ya, nggak apa-apa ya. Absensi.py. Jadi gimana nih? Kita mulai dengan kita buka dulu ya, kan biasa import pandas spd. Oh, Anda bisa pakai editor yang lain-lain ya. Kalau sekarang saya pakai
Visual Code Studio misalnya bisa aja ya. df sama dengan panda read csv. Tadi apa namanya? Absensi ya. Absensi.csv. Itu kan ya. Kita print dulu ya, print df untuk memastikan dia ada nggak ya. Python absensi.py. Udah ada ya, nih kayak tadi ya. Jadi sudah ada, sudah kelihatan ininya ya. Oke, benar. Nah sekarang kan gini ya, kalau kita lihat, oh ya kita jalankan tadi barusan ya. Kalau kita jalankan lagi, ini kan ada ini ya, ada timestamp-nya, ada user ID segala macam ya. Sebetulnya kalau kita baca dari CSV, si timestamp ini bentuknya string, bukan waktu ya, bukan data type waktu. Ya. Yang lain sih nggak apa-apa ya, user ID kan teks-teks semua ya. Cuma ini harus kita konversikan ke dalam data type nih. Jadi kalau kita coba ya, kita ini ya, kita coba ya, kita print apa df waktu tadi ya. Kita cek itu data type-nya apa? Dtype. Sorry, waktu dtype ya, data type gitu ya. Kita coba pin dulu. Sorry, waktu bukan waktu nih. Apa tadi? Request timestamp ya. Teng. Oke, itu kan ya. Kalau ini disebutnya objek ya sebetulnya dia. Ya, ini sebenarnya objek ini saya mau bilang ini teh waktu gitu ya. Kalau gitu kita konversikan dulu. Nah, untuk mengkonversikannya kita buat satu kolom baru lah ya, kolom yang paling gampang ya. Ini kita buat kolom baru ya dari sini, df, kolom yang kita sebut waktu ya. Waktu sama dengan apa? PD ini tuh date time. Ini saya tadinya udah googling dulu ya. df dari request time stamp itu ya. Nah, saya mau parsing ini dengan format. Nah, formatnya saya harus tahu dulu nih. Saya nyontek ini formatnya nih, karena ada year. Sebentar ya, kita lihat dulu ya. Kalau kita lihat tuh kan bentuknya gini ya. Ini year dash month dash day ya. Terus ini jam, hours, minute, second. Oke, berarti kan kita year dash. Nah, ini yang saya tadinya nggak tahu ya, month itu persen. M-nya kecil atau besar? Ternyata M-nya kecil. Ya. Persen H itu jam, persen M besar itu untuk menit. Nah, itulah sebenarnya persen S. Jadi ini kita ini ya, kita parsing gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, ini waktu. Waktu itu kalau ininya apa jenis type-nya? Coba ya. Cannot assign df. Ini udah tutup misalnya nih, ada tutupnya salah nih, kurung tutupnya. Gitu ya. Nah, sekarang dia ininya sudah date time 64 ya, 64 bit UTC, ini time-nya UTC. Oke. Ya, jadi gitu. Nah, sekarang kita di sini kan UTC nih jamnya. Jadi ada ngaco nih ya. Ini jam 14. Ini harusnya jamnya bukan 14 tahu saya, ini kelasnya ini malam. Ini karena UTC ya. Ini harus kita konversikan. Kalau ke Indonesia tuh apa ya? Hasil googling ya. Ini kayaknya kita harus ubah. Kita konversi ya. Konversi ke waktu Indonesia, WIB. Ke WIB ya. Berarti katanya ya, waktu kita konversikan, kita ganti lagi ya, waktu kita tetap ngambil kolom kita buat sama aja ya. DT time zone convert, convert. Taunya dari mana itu Pak? Nah, ngeliat contoh. Jakarta ya. Kita bilang ini kita buat aja dulu ya, print df sebelum ya, print df sebelum ya. Ini print
df after ya, kita temukan ya, print sesudah konversi. Untuk ini aja, saya sering gini tuh untuk debugging aja. Saya debugging senang. Kalau kita di dalam IDE kita nggak perlu keluar dari ini ya. Sorry kan. Nah kali gini kan suka gini ya Python. Saya kadang-kadang ini untuk nunjukin aja ya, bahwa saya kadang-kadang nggak ngerti gitu. Nah oke. Ini before-nya ya, before-nya ini kan misalnya yang paling bawah aja. Nah, bisa kelihatan di sini ya. Ini kan sorry sebenarnya nggak usah before after, udah kelihatan tuh ya. Ini kan kalau yang ini before afternya itu si request timestamp-nya segini ya. Before-nya 6 sama ya. Ini waktu. Ini tadi yang bentuknya request timestamp itu dalam bentuk objek, sekarang udah datetime ya. Kalau ini tadi ya, ini yang aslinya. Kemudian setelah kita konversi, terus kemudian kita jadikan waktu kita ya, maka ini jamnya udah benar nih. Jam 1 siang. Ya, 1 siang. Iya nih, emang kuliah saya ada yang malam. Jadi kuliahnya malam ya. Jadi udah benar. Oke, sudah betul konversi kita vi absensi.py. Oke, udah ya, udah konversi udah benar. Kita delete lagi. Itu sekarang kita ya sebenarnya nggak perlu ya. Cuma untuk ini aja ya, kita drop aja untuk kolom yang kita nggak penting tadi ya. Request timestamp, kita delete aja lah, in place sama dengan true. Ini karena kita mau download delete kolom aksesnya dengan 1, kita print, seharusnya print df tadi nggak usah di delete ya. Nah kita cek lagi ya. Jadi sekarang ini udah benar nih. Jadi sekarang kita sudah ada user ID, kelasnya sama waktu ya. Waktu gini. Taruh minum kopi dulu sebentar, lagi mikir lagi. Waktu gini kan sebetulnya yang saya pentingkan tuh gini ya. Nah sebentar, ini kan saya nggak perlu waktu kayak gini ya. Saya pengennya kan misalnya kan dia si mahasiswa ini di kelas data science saya itu absennya tuh hari apa atau kelas mana jam berapa gitu ya. Berarti ini yang kayak gini kan repot banget ya. Saya mau konversikan ini menjadi day of the year. Jadi maksudnya gini. Kalau 1 Januari itu hari pertama, 2 Januari hari day kedua, 3 Januari day ketiga dan seterusnya ya. Jadi ini saya mau konversikan menjadi day of the year ya. Day of the year. Ini kalau persen itu kalau di shell itu mengulang tadi ya. Oke ya, sudah ya, kita sudah drop. Ini buang kolom yang tidak diperlukan. Oke. Sekarang saya pengen tahu day of the year. Year-nya itu apa? Jadi sekarang df kita buat kolom baru lah ya. Day of year. Ya, nggak apa-apa lah. Mau bahasa Indonesia apa ya? Kita cari df dari waktu ya. Kita lihat kan. Kita ambil. Nah, enaknya Python. Itu kita udah ada nih dt day of year. Jadi kalau kita lihat ya. Nanti kita lihat lah ya. Bisa nggak ya? Day of year-nya udah kelihatan tuh. Ini ada tanggal hari ke 133 ini hari ke 18 ya. Jadi ini mulai dari Januari. Ini benar Januari ya? Oh iya benar nih tuh, lihat tuh. 18 Januari ya jelas hari ke-18 ya. 13 Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. 13 Mei itu berarti hari ke 133. Ya. Ini datanya kan bisa kelihatan ya. Ini Mei, ini Januari ya. Oke, benar kan ya? Ini 17, 18. Jadi day of the year. Nah, sekarang kita juga kalau mau ya, hari apa dia itu ya sebetulnya. Jadi day of the year, terus sekarang day of the week. Ini misalnya dia jadi hari Senin, Selasa, Rabu gitu ya, bisa juga ya. Misalnya DF ya, kita bilang hari ya, hari yang keberapa. Sama dengan DF, sama seperti tadi ya. Waktu, kita ambil waktu. DT, kalau itu day of year, kita day of week.
Nah, kita kalau perlu kita cari nama harinya juga boleh. Nama hari, nama hari mau, DF. Waktu ya kita ambil dari waktu, kita ambil DT, day name ya, day name bisa. Nah ini kalau ini karena functionnya ya, ada function, ada yang ya. Oke, kita cek dulu ya. Oke, kita coba dulu cek dulu. Udah ada itu ya. Hari keempat ini ya. Senin itu ke 0, Monday, Tuesday ya, jadi hari keempat. Oke, sudah benar ya nama harinya itu. Terus waktunya, saya pengen tahu jamnya. Jam. Jadi kita buat DF jam dari waktu tadi ya. Kita turunkan lagi dari DF waktu. Waktu DT apa ya? Hour. Oke. Benar ya? Kayaknya benar ya. Oke ya, udah. Kita cobain. Oke, itu udah ada jamnya. Nah, karena ini sudah ada ya, kayaknya waktu nggak perlu lagi kita buang lagi ya. Sekarang buang, nggak perlu nih sebetulnya kolom waktu ya, nggak perlu lah ya kita. Kadang-kadang saya cuma gini aja, kita copy ini ya, ding ini tadi ya, copy paste. Enaknya VI itu bisa gitu juga ya. Jadi copy and paste-nya gitu ya. Oke ya, kita coba print. Jegreng. Oke, jadi saya udah dapat yang saya maksudkan ya. Ini user ID-nya ini, kelasnya ini, day of the year-nya ini. Gitu ya. Hari ini gitu ya. Gitu ya, udah dapat ya. Ini kayaknya mahasiswanya kacau nih dia. Dia mendaftarkan ke kelas BR dan kelas EL 5102. Nanti we deal with that ya. Tapi ada juga nih yang dia ngabsensi 2 kali ya. Kalau dilihat dari sini 2 kali sih. Tapi kalau dilihat dari jamnya kan dia absensi. Oh, dia nggak yakin dia absensi lagi gitu ya. Berarti ini kan yang kayak gini ini harus di duplicate-nya nih harus di ini ya. Kita duplicate kolom ini kita ini ya. Jadi ini ada 2799 rows baris ya. 6 kolom tuh 2 3 4 5. Ini ada 1 2 3 4 5 6 kolomnya ada 6 ini ya. 2000 nyaris 2800 kurang 1 ya. Tapi banyak yang ini duplicate yang exactly persis ya. Ini kayak gini nih harusnya dibuang. Kalau kita mau ini ternyata di ini juga ada ya. Di Python di Pandas ini ada juga. Ini kita buang duplikas baris yang sama ya. Atau duplikat. Jadi adalah df drop duplicates in place, kita gantiin langsung aja lah ya di tabel itu ya, di data frame saja in place dengan true. Nah, kita lihat ya, jebret gitu tadi kan 2000 ini ya 2800 lah ya, jebret sekarang tinggal segini. Nah kalau kita lihat kan udah hilang tuh ya. Kalau baris 1, baris 0, 1, 2 langsung 4 tadi yang 2 dan 3 kan sama ya. Yang ketiganya di delete sama dia. Oke, ini udah bagus lah. Dari sini nanti baru kita pikirkan gimana codingan berikutnya lagi ya. Jadi kita sudah punya mahasiswa kelasnya ya. Terus jam berapa dia masuk nih. Kan nanti ada kelasnya ya, kelas ada yang 1 jam, ada yang 2 jam ya. Jadi nanti saya grupkan. Misalnya kelas saya itu mulainya dari jam 7 sampai jam 9 ya. Kelasnya dari jam 7 sampai jam 9, misalnya yang malam ya, jam 7 sampai jam 9 malam, maka itu dimasukkan ke dalam satu kelas ya, kehadiran satu kelas. Nanti kita pikirin lagi deh ya. Tapi ini sekarang datanya udah bersih. Nah, kalau mau datanya ini bisa kita save lagi ya, kita simpan dalam satu berkas, nanti dari berkas ini baru kita proses itu. Kenapa temporary berkas gitu? Ya bagi saya kalau kayak gini lebih gampang gitu ya ngelihatnya, ngelihat proses. Oh sebetulnya sih nggak harus ya kita melakukan gini, kita bisa dari data aslinya langsung kita proses ya. Cuma ini karena untuk faktor menjelaskan dan juga ketika saya membuat kode itu ya kayak gini lebih mudah. Enaknya lebih mudah menangani seperti ini. Jeleknya apa? Jeleknya kalau ada data baru kan data barunya tadi ya dalam format yang raw tadi ya, bukan dalam format ini. Jadi kalau ada data baru ya ini harus kita update lagi ya. Kita ada pre-processing tadi ya, konversinya kita jalankan lagi baru kita bisa proses ini. Tapi mudah-mudahan ini kebayang ya flow-nya. Itu dulu ya. Ini udah kelamaan nanti bosen nonton video coding yang lama kayak gini.
Nggak tahu ya ada yang nontonnya sampai habis nggak ya Anda ya. Kalau yang hobi coding mungkin sampai habis ya. Inilah contoh bagaimana saya coding. Tapi sebetulnya ini yang barusan ini juga sudah saya sederhanakan ya. Tadinya prosesnya ini melakukan gini tuh saya butuh 2 hari. 2 hari itu apa? Karena saya nggak familiar ya dengan operasi datetime ya, yang terkait dengan data dan waktu di Python. Kalau udah sekali gini kan udah hafal ya. Oh ya gitu. Dan bisa lihat contekannya. Jadi program saya ini jadikan contekan. Oh ya, nanti program ini saya taruh di GitHub ya supaya nanti codingan-codingan ini bisa Anda mainkan lah ya. Tapi nanti ini ya saya bereskan dulu lah ya. Nanti setelah selesai nanti videonya saya update dengan data terbaru. Gitu ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coding is the way. This is the way katanya ya.